lumayan juga untuk Jokowi ya. Kalau saya ini junior, jadi juniornya istri mereka. Saya di PMKRI ada, pernah juga PRD juga mampir ada, Smith juga ada. Di Jogja kan banyak itu. Biasa namanya juga mahasiswa kan untuk cari makan, kan kita kan orang tua jauh. Jadi nanti mampir di sini sebentar, pindah lagi sana. Kalau demo sini, ayo. Saya base campnya di PMKRI, base camp utamanya. Tapi pindah-pindah tergantung siapa yang demo. Apakah Andi Arief dan pokoknya Sarpatria ini kan senior-senior kita ikut-ikutan di bawah. 98 kita juga ikut. KPRP ya? Lumayan juga sih, saya jalan kaki dari Semanggi sampai dengan Ranco Indah. Kebetulan saya pertama kenalan dengan seorang yang bawa mobil belakang kosong itu yang ada di Papua di ujung sana itu. Dia heran, ini yang itu saudara saya. Jadi beliau dosen di salah satu sekolah tinggi. Jadi dia heran, kok hosak, kok jalan kaki? Emang ada namanya siapa? Saya bilang saya Natalis Pigai. Emang dari kamu? Oh, kamu berarti masuk keluarga saya. Dia bilang begitu sama saya. Ini jalan kaki dari Senayan sampai dengan Ranco Indah, Pak. Bayangkan kalau sekarang jalan 1,5 jam, Pak. Itu mungkin bisa 5 jam, 3 jam ya mungkin. Kalau mobil aja udah 1 jam lebih ya. Jadi ya kita samalah. Bang Riki mereka sudah itu bos-bos. Kita punya pemimpin-pemimpin di atas. Ya ada Mas Inton, ya Adian juga sama. Jadi kami ini pengikut setia mereka. Meskipun yang keringat dan setengah mati lapar ini kami biasanya. Mereka lebih banyak kenyangnya. Pura-pura kita tidak nilai kan. Oh iya, kurang ajar ini. Padahal tahu ya. Tahu kita. Tapi sekarang yang perjuangan sekarang ini semua belum tentu kenyang. Iya, jadi yang berjuang pada periode-periode sekarang ini, pejuang pasti jadi miskin. Kalau dulu pejuang pasti lumayan juga, lumayan. Makan minum adalah. Jadi sekarang kalau pejuang, betul-betul jalan kaki sekarang ini. Makanya tidak banyak orang pejuang yang konsisten. Lihat aja itu, ketika di kita aja kritik pemerintah langsung di SMS sudah 100-200 langsung masuk. SMS itu cuma protes saja itu. Kritik Freeport demikian pula, kritik presiden sama juga. Kritik pemerintah, TNI, Polri sama. Ini lebih banyak menyerang kita. Begini kita lihat di SMS kan namanya siapa? Oh ini aktivis PRD, oh ini aktivis ini, oh ini aktivis. Ini mantan aktivis semua yang. Jadi kalau pakai pendek, kalau dilihat dari SMS yang masuk dan nama-nama orang, ya saya kan tidak boleh sampaikan di sini. Itu saya tahu semua. Siapa yang suka kritik kalau saya terkait dengan Freeport, siapa yang suka kritik kalau kita kritik pemerintah Jokowi, siapa yang suka kritik kalau kita kritik parlemen atau partai politik, siapa yang suka kritik kalau kita kritik buruh. Jadi kita tahu semua. Orang ini dekat dengan Freeport, yang ini dekat dengan Jokowi, yang ini dekat dengan partai politik A, B, C, tahu semua kita. Kalau Pak Yudi dekat siapa, Kak? Ya tenang aja. Jadi terus terang aja, berjuang di hari ini lebih berat daripada sebelum tahun 2000. Itu jelas tuh. Saya yang ada di Komnas HAM aja setengah mati. Lebih banyak tidak respon, lebih banyak tidak dukung. Tidak didukung daripada dukung. Yang mendukung ya orang-orang yang terlempar jauh karena idealisme itu saja, sedikit saja. Nah, lihat tuh saya dalam minggu ini saja itu kan saya kritik pembangunan infrastruktur pemerintah.
Yang serang saya itu kayak juru bicara pemerintah semua itu. Kita punya usut aktivis PRD, Smith, LMND, itu semua kelompok Cipayung kritik habis ke kita. Aku enggak kakak. Hah? Saya enggak. Ya. Terus ketika kita kritik hari ini pemerintah, kan saya bilang kemarin, saya kritik Gubernur Papua loh yang saya kritik. Karena Gubernur Papua menyatakan Jakarta ambil alih 50% saham. Ya, Gubernur Papua nggak tahu. Kami ini kan yang sudah biasa bicara dari hati ke hati dengan orang-orang yang pengusaha, yang punya pengambil keputusan di Republik ini. Apakah memang ambil alih perusahaan Freeport, kemudian investasinya melalui pemerintah Provinsi Papua? Apakah pemerintah Provinsi Papua punya uang? Tidak. Uangnya dari mana dia bisa investasi? Ya terpaksa harus gandeng swasta nasional. Swasta nasional, apakah ada uang banyak? Pada saat ini, katakanlah Kesmani lah. Kan nggak ada, Pak. 10% itu ekuivalen dengan 27 triliun dalam kurs 13.000. Jadi nggak gampang kalau investasi melalui pemerintah daerah, kemudian gandeng swasta nasional. Jadi orang swasta nasional yang join membantu uang kepada pemerintah daerah, khususnya misalnya terkait dengan PT Freeport Indonesia, itu adalah orang yang bisa pinjam uang di Cina, Arab, dan negara-negara lain. Yang bisa pinjam uang besar di negara-negara lain siapa? Orang yang punya kekuasaan, orang yang punya perusahaan besar. Jadi kita ini korban dari mafia-mafia yang ada dalam lingkaran. Jangan kita itu tersesat di dalam isu nasionalisme, kedaulatan bangsa. Ini kan kata-kata jargon-jargon yang digunakan biasanya untuk menutupi supaya kebobrokannya tidak dibuka. Ya saya pernah seseorang presentasi di saya. Kami akan investasi begini, kami punya uang sekian dengan Freeport. Nanti kamu tolong bantu hubungkan ke masyarakat dan Gubernur Papua. Saya tidak mau. Makanya saya tidak jadi menteri. Iya, kalau saya kan sudah jadi menteri, saya bertanya itu Yamin tuh, temannya istri. 3 hari lagi pengumuman kabinet, Yamin kasih Direktur Jenderal untuk pedesaan, Profesor Sahrosa. Dia bilang ini dari Ibu Puan, untuk angkat dia jadi Dirjen Pedesaan. Baru saya bilang, kok bagaimana bisa saya angkat dia sedangkan saya aja nggak jelas di Komnas. Dia bilang, kamu pasti jadi Menteri Pedesaan. Sudah, Yamin tuh saksi hidup. Kalau ada yang tahu boleh telepon langsung di Hotel Sultan. Ya, tapi karena negosiasi saya tidak bisa menjembatani untuk korporasi-korporasi yang jahat. Mafia Papua yang ada di Papua, mafia yang ada di Jakarta, mafia yang ada di luar negeri. Untuk bagi kepentingan mereka, sementara orang asli di situ hidup telanjang, tertinggal seperti zaman batu. Ya, dengan idealisme yang ada pada saya tolak. Tidak mau menjembatani ke Gubernur Papua, tidak mau menjembatani ke masyarakat Timika. Ini keluarga saya di sana itu. Jadi ya karena itulah kalau kita lihat hari ini ada pertarungan besar tentang untuk memperebutkan kue besar yang namanya PT Freeport Indonesia. Gubernur baru kemarin mengeluarkan pernyataan bahwa Jakarta harus ambil alih Freeport saham 51%. Pertanyaan saya, sederhana saja, apakah tulus seorang gubernur yang istilah di Papua itu namanya Honai, rumahnya Freeport itu kan ada di rumahnya, Pak. Di rumahnya, di dalam Honainya karyawan 30-an ribu orang, di mana masyarakat juga hidup di situ. Lantas dia tidak bicara tentang orang yang menderita.